Shalom, selamat sore semuanya. Jumpa lagi dengan saya bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin dulu pernah bertemu dengan saya. Ya. Sebelum kita mulai seminar, boleh kita satu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk belajar kembali tentang etika sopan santun. Tuhan, berkati seminar kami dan sepanjang acara kami, Tuhan memberkati sehingga kami boleh belajar sesuatu, kami boleh berubah bersama agar kami menjadi remaja yang dewasa di dalam Tuhan, remaja yang sopan dan santun sebagai kunci sukses kami di masa depan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar bersama-sama. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, saya mau perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Maria Agustina Tobing. Teman-teman atau adik-adik boleh panggil saya Mbak Maria. Panggil Mbak Maria saja ya. Saya tinggal di Salatiga, bergereja di GJKI Eklesia. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak 2, suami pasti 1 ya. Oke, dan saya membuka toko online dan saya juga pelayanan ya di GJKI Eklesia. Baik, kita akan mulai dulu ya, kita akan langsung mulai. Seminar kita pada sore hari ini dengan tema, bisa sebutkan bersama-sama ya, menjadi remaja teladan yang sopan dan santun sebagai kunci sukses masa depan. Agak panjang. Ya, karena teman-teman yang menonton video ini akan menjadi remaja teladan. Kita semua adalah teladan. Remaja teladan yang sopan dan santun. Dan ini dalam tema ini disebutkan sebagai kunci sukses di masa depan. Wah, ternyata sopan santun ini adalah salah satu kunci sukses di masa depan. Siapa sih yang gak mau sukses di masa depan? Pasti dong ya. Kita semua mau, teman-teman mau, orang tua kita mau, kita menjadi remaja yang pasti membanggakan keluarga, gereja, dan masyarakat. Oke. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang 6 hal dalam sopan santun, atau saya singkat di dalam tulisan tersebut SS ya. Sopan santun kita akan belajar 5W dan 1H. Nah, sebagai remaja yang beranjak dewasa, maka teman-teman harus memahami dan menerapkan. Yang pertama, what? Apa itu sopan santun? Yang kedua, why? Mengapa harus bersikap sopan? Yang ketiga, who? Siapa dan kepada siapa kita bersikap sopan. Yang keempat, where? Di mana saja kita bersikap sopan santun. Yang kelima, when? Kapan harus bersikap sopan santun. Dan yang terakhir, how? Nah, how-nya ini yang biasanya pada aplikasi dan penerapannya yang perlu memerlukan apa itu namanya? Tekad, semangat untuk berubah bersama-sama. How? Bagaimana kita melakukan sopan santun yang benar. Nah, kita masuk pada yang pertama. Ini sudah topik atau tema yang tidak asing lagi sebetulnya ya. Teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang sopan santun di mana saja sejak kita kecil. Bahkan sejak belajar bicara, orang tua dan lingkungan selalu mengajarkan kita tentang sopan santun. Betul ya? Nah, orang Jawa mengatakan sopan santun itu apa? Unggah-ungguh. Kalau orang Arab mengatakan sopan santun itu adalah adab, orang Inggris katakan attitude, bisa juga dengan bahasa yang lain, sedangkan kita orang Indonesia mengatakan sopan santun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan santun adalah tata krama, budi pekerti yang baik, kesusilaan, dan peradaban. Berarti kalau tidak sopan, sebutannya tidak tahu tata krama, tidak tahu aturan, tidak berbudi pekerti, atau kemudian ini asusila, lalu tidak beradab.
Ini kata-kata yang disebutkan kepada orang-orang atau budaya yang tidak sopan. Nah, secara umum kita bisa sebutkan etika sopan santun adalah peraturan hidup yang tidak tertulis. Ya, seringkali tidak tertulis etika sopan santun itu. Peraturan yang tidak tertulis bagi tingkah laku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat relatif dalam sebuah masyarakat. Kenapa relatif? Kenapa sopan santun itu relatif? Kenapa tidak selalu sama? Karena sopan santun itu dibuat oleh sebuah budaya dalam masyarakat. Dan budaya itu bisa berbeda-beda dalam masyarakat satu dan masyarakat yang lain. Tergantung daerahnya, tentu saja ya. Budaya satu kita tidak bisa samakan, sehingga bisa berbeda-beda. Sopan di dalam daerah tertentu belum tentu sopan di daerah yang lain. Baik, jadi itu sifatnya relatif ya. Ada perintah, berarti kalau kita harus bersikap sopan, harus melakukan ini, dan itu. Lalu ada larangan, jangan melakukan ini, dan itu. Dan juga ada sanksi kalau kita melanggar perintahnya. Kalau kita melanggar larangannya ada sanksi sosial, karena sopan santun adalah peraturan dalam norma sosial. Oke, teman-teman pasti paham ya. Sampai di sini apa itu sopan santun? Dibuat oleh masyarakat dan sifatnya relatif. Artinya setiap kali kita pergi ke dalam suatu masyarakat yang baru, tempat yang baru, lokasi yang baru, kita harus belajar bagaimana etika sopan santun di tempat yang baru itu. Karena belum tentu sopan santun di tempat tersebut sama dengan tempat kita. Jadi harus selalu belajar dari orang lain, dari teman yang membawa kita ke tempat yang baru, dan dengan mengobservasi lingkungan. Oke, lanjut aja. Yang kedua, tentang why. Ya, mengapa kita harus, apalagi remaja, semua ya, mengapa harus bersikap sopan dan santun? Ada banyak sekali ya, ada banyak sekali karena ini sangat-sangat penting, saking pentingnya sampai dibuatkan sebuah program khusus bagi teman-teman, bagi adik-adik semua tentang etika sopan santun ini. Begitu pentingnya. Yang pertama, kenapa sangat penting? Karena sopan santun adalah kehendak Tuhan. Sopan santun adalah perintah dari Tuhan. Beberapa ayat firman Tuhannya tentang sopan santun, adik-adik kita bisa baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Tentang kasih. Ia, saya dalam kurung kasih ya, tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dalam satu perikop bisa lebih jelas lagi. Tapi salah satu hal sebagai kita orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang menerima banyak sekali kasih, sikap sopan adalah suatu sikap dari kasih, cerminan dari kasih. Orang yang penuh kasih adalah orang yang penuh dengan sopan dan santun. Yang kedua, dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Jadi ini adalah kehendak Tuhan bagi warga gereja, bagi orang Kristen untuk bisa bersikap sopan, untuk tidak merepotkan orang lain. Itu disebutkan ya, uruslah persoalan-persoalan diri sendiri, jangan terlalu ikut campur dengan urusan orang. Bekerjalah supaya tidak merepotkan orang ya, ini di dalam 1 Tesalonika. Berikutnya, Roma 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dalam Roma 13 ayat 13 ini jelas banget ya. Diminta kita semua, tidak hanya orang dewasa, tapi mulai dari anak-anak juga. Ayo kita hidup dengan sopan. Setiap waktu berarti ya, setiap waktu. Berarti yang namanya pesta pora, foya-foya gitu ya. Kemudian mabuk-mabukan,
percabulan, hawa nafsu, waduh, dan perselisihan, pertengkaran, iri hati, sebel dan lain-lain itu berarti perbuatan yang tidak sopan. Dikatakan oleh dalam Alkitab ya. Kemudian ayat yang terakhir 1 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Demikian juga hendaknya perempuan. Nah, ini tentang cewek-cewek ya. Cewek-cewek, mari kita baca bersama. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Ini tidak bicara tentang berdandan fisikal saja ya, tapi saya langsung masuk ke bagian ayat yang ke-10. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi, kesopanan kita sebagai wanita, sebagai cewek-cewek, tentu saja ya, berdandannya seperti apa? Yang pantas. Teman-teman tahu pantas ya? Adik-adik tahu teman-teman pantas? Pantas, sopan, enak dilihat, dan itu membangun, bukan membangun yang bagaimana ya. Artinya membangun hal-hal yang positif, enak dipandang. Bukan enak dipandang untuk hal percabulan, tidak. Tapi yang layak bagi kita, perempuan yang beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Oke. Ini yang tadi ya, mengapa harus bersikap sopan santun? Yang pertama, karena kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan sikap sopan dan santun, kita akan dipercaya oleh orang lain. Kita dapat dipercaya oleh orang lain. Tentu saja, biasanya ketika bertemu dengan orang baru, yang dilihat pertama kali adalah kesan. Betul apa betul? Iya, kesan pertama. Saya kurang tahu kesan teman-teman kepada saya pertama gitu ya. Tetapi kita pastinya sangat suka ketika datang ke sebuah mall, toko, warung, apalagi sebuah gereja, sebuah pertemuan ya. Kita suka dengan orang-orang yang ramah, yang sopan, yang santun. Baik dengan cara bicaranya, cara memanggil, cara menyebut, mempersilahkan perlakuan dan sebagainya. Sehingga kita akan dapat dipercaya oleh orang lain, dan orang yang sopan dan santun itu mudah sekali berteman dengan siapa saja, tidak kenal usia. Sudah dapat dipercaya, kemudian mudah berteman, dia biasanya akan memiliki banyak sekali teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, menunjang kesuksesan. Sopan santun itu menunjang kesuksesan. Kenapa? Biasanya ditandai oleh guru atau pimpinan. Orang tuh suka loh dengan orang yang sopan, santun, ramah. Sopan perilakunya, pantas. Tadi sudah disebutkan ya, sopan dan santun berarti tidak suka melanggar aturan. Nah, ini yang paling demen deh, guru-guru paling demen. Kemudian kalau sudah bekerja, pimpinan, atasan itu juga paling demen. Sama pegawai, karyawan, orang-orang yang bisa mengikuti kaidah aturan dalam sebuah budaya. Wah, itu pasti saling disukai, ditandai oleh guru. Jadi hubungan dengan guru, dengan pimpinan akan menjadi baik. Kita nggak akan segan-segan untuk bertanya kalau ada kesulitan. Juga di dalam kerja kelompok, baik nanti waktu kuliah, ketika teman-teman di SMA, kerja kelompok bersama, atau nanti dalam dunia pekerjaan. Dengan sopan dan santun, kita akan bisa berinteraksi dengan lebih percaya diri. Kita tahu bagaimana harus menjawab, bagaimana harus bertanya, bagaimana harus bersikap. Jadi kita lebih berani, dan orang-orang seperti itu biasanya akan menjadi lebih sukses ya. Akhirnya mendapatkan nilai bagus di kelas. Bukan karena berani mencontek atau berani menjilat guru, bukan, itu mah tidak sopan ya. Tidak sopan. Nah, karena berani itu tadi, berani bertanya, kemudian berani menyatakan pendapat dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan nilai bagus. Kemudian sopan santun juga memunculkan sifat optimis dan berani ini tadi. Dan ketujuh, terhindar dari rasa iri hati kepada orang lain dan juga dendam kepada orang lain. Karena sopan santun sebetulnya adalah sikap atau sifat yang tulus, dan itu berkebalikan. Kalau kita nggak tulus,
susah loh untuk bersikap sopan, bersikap santun itu sangat susah. Jadi memang sopan santun ini adalah harus dibangun dari hati nurani yang tulus, yang baik. Dan kita hanya bisa bersikap sopan santun atas dari pertolongan Tuhan saja, ya. Yang ketiga, kita masuk kepada sebelum yang ketiga, masih why tadi, maaf ya. Mengapa Mbak Maria ada orang-orang yang kurang sopan? Nggak usah ditanya contohnya apa, teman-teman tahu sendiri, lihat sendiri setiap hari, ada banyak sekali teman-teman yang lain yang kurang sopan. Barusan ada berita di Jogja, ada remaja beberapa turun dari sepeda motor, langsung coret-coret tembok di rumah orang. Itu perbuatan yang sangat tidak sopan. Jangankan jauh-jauh berita seperti itu. Kita menyela pembicaraan orang lain, ya. Selain menyela pembicaraan orang lain, kemudian memanggil nama, diplesetkan, gitu ya. Kemudian mulai ras, gemuk, hitam, keriting, apalah semua disebutkan dari body kayak seperti itu ya. Itu adalah hal-hal contoh-contoh yang tidak sopan, kurang sopan. Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Yang membuat teman-teman mungkin merasa dibully ya, merasa tidak nyaman, dibully, sakit hati. Nah, ada dua faktor kenapa ada orang-orang yang kurang sopan. Dan saya yakin tidak ada pada diri teman-teman ya. Semoga ya kita sama-sama berubah. Kenapa ada yang seperti itu? Pertama, ada faktor lingkungan. Dan pasti ada juga dari faktor intern dari keluarga. Kalau dari faktor lingkungan, kenapa orang berbuat tidak sopan, terutama remaja, kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini Alkitab sudah katakan, pergaulan yang buruk ini bisa merusak kebiasaan yang baik. Salah satunya adalah kebiasaan sopan santun yang kita dapatkan dari keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Kalau kita salah bergaul, memilih teman yang salah, memilih influencer di Instagram, di Facebook, di TV, di media sosial, kita pilih influencer yang salah, maka tentu saja kebiasaan kita yang baik akan bergeser ya, berkurang dan akhirnya kita menjadi remaja-remaja yang kurang sopan dan itu akan menimbulkan kekacauan, perselisihan, keluarga akan hancur, orang tua akan sedih, kecewa dan bisa saja sikap kita yang kurang sopan itu menghancurkan masa depan kita sendiri. Tentu saja kita tidak mau. Ya, karena sopan santun adalah salah satu penunjang kesuksesan. Yang faktor berikutnya, faktor keluarga. Ada orang tua yang terlalu toleran terhadap perilaku buruk anak. Ketika anaknya berbuat tidak sopan, mukul-mukul orang tuanya sejak kecil, bicara teriak-teriak, membalas orang tua. Membalas maksudnya ketika ditegur oleh orang tua, dinasehati, jawabannya panjang, lama, gak mau terima. Lalu ada orang tua yang akhirnya melakukan pembiaran. Daripada susah diatur, biar aku sudah capek. Waduh, sayang banget ya. Maka anak-anak perilaku buruknya akan menjadi-jadi. Lalu kurang interaksi dengan anak, jarang bertemu dan berkomunikasi, jarang pergi bersama. Akhirnya orang tua menjadi kurang kontrol terhadap anak-anaknya. Saya punya 2 anak, yang satu usia 6 tahun TKB dan yang kedua masih bayi umur 1,5 tahun. Saya pribadi berusaha, tentu saja ini sangat sulit, saya sangat memahami. Mengajarkan sopan santun kepada anak harus mulai dari anak itu kecil dan itu harus setiap hari. Saya terus berdoa supaya setiap orang tua, karena saya juga orang tua, untuk bisa menjadi bijaksana dalam mendidik anak-anak. Nah,
Kemudian apalagi faktor keluarga yang menyebabkan anak kurang sopan? Terlalu memanjakan atau mengistimewakan anak. Tentu saja anak itu istimewa, tetapi kalau kita manjakan tanpa melakukan disiplin, terlalu disayang-sayang, kita perlu, justru kalau kita sayang dengan anak, kita harus melakukan kontrol dan disiplin kepada anak-anak agar bisa mengikuti norma sopan santun dalam masyarakat, dan kita akan menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita tahu bagaimana harus bersikap. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, siapa dan kepada siapa kita bersikap sopan? Kepada siapa? Tentu saja kita semua harus bersikap sopan. Dan kepada siapa saja? Ya kepada siapa saja ya. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia harus bersikap sopan. Demikian pula kita harus bersikap sopan kepada semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya kepada orang tua saja. Untuk orang yang lebih tua, orang tua kita, nenek, Pak D, Bude, Pak Le, paman, om, tante semua. Saudara yang lebih tua, kakak kelas kita, pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin rohani maupun pemimpin pemerintah di masyarakat, guru kita di sekolah maupun guru sekolah minggu, tutor, mentor di PPA, atasan bekerja, mungkin ada teman-teman yang sudah bekerja, atasan kita bekerja, teman-teman kita yang lebih tua, kita harus bersikap sopan. Tetapi tidak hanya kepada orang yang lebih tua saja, kita bersikap sopan kepada juga sesama usia kita juga yang sepantaran. Kita juga bersikap sopan dengan anak-anak kecil atau juga dengan teman-teman yang lebih muda daripada kita. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita tidak boleh merendahkan siapapun. Apakah karena dia lebih muda, lebih enggak punya, atau lebih pendidikannya dan lain sebagainya. Itu sama sekali sikap yang kurang sopan. Itu tidak sopan. Jadi hal yang sopan adalah kita berusaha menghormati semua orang, menghargai semua orang, apapun latar belakang dan kondisinya. Baik secara fisik, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, kognitif, semua kita mesti hargai. Kemudian yang keempat, ya, di mana kita bersikap sopan dan santun? Di mana? Ya di luar rumah, kalau di rumah enggak. Ya di sekolah, ya kalau dilihat orang, ya oh, tidak ya. Di mana saja, di semua tempat dan situasi. Baik di dunia nyata yang langsung tampak maupun di dunia maya melalui media sosial. Kalau di dunia nyata berarti ya di rumah, sekolah, bertetangga, di gereja, di pasar, di mall, di kantor, bank, di ATM, gunung, desa, kota, dan lain-lain. Di mana saja asal ada manusianya, karena ini perilaku, tingkah laku manusia ya. Asal ada manusianya, kita harus bersikap sopan. Dunia maya melalui media sosial, nanti akan kita bahas khusus tentang bagaimana bijak di media sosial. Yang kelima, tentang when. Nah, kapan kita bersikap sopan dan santun? Tentu saja, kapan saja, setiap waktu. Karena sikap sopan santun adalah gaya hidup kita, pola pikir kita, terutama pola pikir dan gaya hidup Kristiani yang kita lakukan secara terus menerus, yang kita pelajari terus menerus. Karena kemungkinan sampai kita dewasa, kita akan bertemu atau kita akan pergi ke tempat-tempat yang baru, bertemu dengan orang-orang baru, mendapatkan pekerjaan baru, lulus dan lain sebagainya. Kita akan bertemu dengan budaya-budaya yang baru. Dan sopan santun yang diciptakan oleh suatu masyarakat tertentu itu akan berbeda, bisa saja berbeda. Maka kita harus belajar. Namanya menjadi terang dan berkat ya, supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Nah, yang keenam, ini yang terakhir, bagaimana bersikap sopan dan santun. Wah, teman-teman sudah pasti tahu ya bagaimana kita bersikap sopan santun.
Ada beberapa hal, 4 kata ajaib, dan juga budaya sosial 5S. Ini sudah tidak asing lagi, sering banget dikeluarkan. Walaupun ini sering ini saya sebutkan hal yang sederhana, tapi sangat penting, sehingga disebutkan 4 kata ajaib. Mari sebutkan bersama-sama dengan saya ya. Yang pertama apa? Terima kasih. Yang kedua, maaf. Yang ketiga, tolong. Yang keempat, permisi. Ini 4 kata ajaib yang sangat membantu kita menciptakan dunia sosial yang harmonis, interaksi sosial yang positif, yang meningkatkan semangat, motivasi bekerja dan lain sebagainya. Oke. Ini sangat membantu kita untuk dalam hal sosial. Kelihatannya sederhana, tapi belum tentu seringan membalikkan telapak tangan ya. Kadang-kadang tidak semudah itu. Di awal saya sudah sebutkan, ketika kita bersikap sopan santun, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan, mampukan saya untuk bisa penuh kasih, penuh dengan sopan santun kepada orang lain, menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih tentu saja kita ucapkan kepada siapapun orang yang memberikan sesuatu kepada kita, sesuatu yang baik. Nah, ini ada satu juga. Kita juga bisa ucapkan terima kasih buat hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan, orang tua, teman-teman, dan lain sebagainya. Jangan hanya terima kasih kepada mereka yang memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Baik itu materi, support, doa, dukungan. Ya. Tetapi kita juga ucapkan terima kasih untuk hal-hal yang tidak enak yang kita terima. Misalnya cacian, fitnah, makian. Siapa sih yang mau menerima itu? Saya juga kalau bisa nggak mau ya, nggak mau. Tapi ternyata kita bisa ucapkan terima kasih untuk hal-hal yang negatif, karena hal-hal tersebut membuat kita menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat, menjadi lebih sukses. Karena hal-hal tersebut adalah batu loncatan. Oke, mari coba kita lepas kacamatanya dulu, kita ubah. Setiap hinaan, makian, fitnahan, apalagi bulian dari orang lain, jangan anggap itu batu sandungan yang membuat kita jatuh, drop, membuat nangis, membuat kita down, jadi murung. Kemudian bahasa saya kurang mutung ya. Jangan. Dengan berbagai makian, kita dijelek-jelekan, kita bahkan mungkin difitnah. Dengan pertolongan Tuhan, mari bangkit dan jadikan semua itu adalah batu loncatan buat teman-teman meraih kehidupan keberhasilan yang lebih tinggi, lebih kuat. Kalau itu fitnahan, Tuhan tahu. Mana yang benar, mana yang salah, yang seperti apa, Tuhan tahu. Tuhan akan bela kita dengan permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke, kita ucapkan terima kasih untuk semua hal yang kita terima yang gak enak itu, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Membuat saya makin kuat Tuhan, membuat saya tahu rasa bersyukur, membuat saya tahu bagaimana harus bersabar, membuat saya tahu bagaimana harus mengampuni orang lain, memaafkan orang lain, dan lain sebagainya. Ucapkan terima kasih, oke? Buat orang-orang yang Tuhan izinkan hadir menjadi duri dalam hidup kita. Yang kedua, ucapkan kata maaf. Maaf. Tidak semudah membalik telapak tangan, tapi sekali lagi ini adalah kata ajaib yang kedua. Kita belajar bersama-sama mengucapkan minta maaf, mungkin bukan kita yang bersalah, tapi kata maaf itu adalah pintu dalam interaksi sosial. Maaf itu bisa juga mengubah orang lain tersebut. Yang ketiga, ucapkan tolong. Seringkali kalau dengan saudara sendiri, dengan orang tua, dengan orang-orang rumah, bahkan dengan sesama teman-teman sendiri, kita kadang-kadang skip kata tolong. Tapi mulai sekarang kita coba ya, biasakan lagi. Tolong, ambilkan. Tolong, ambilkan. Ya, ucapkan lagi kata tolong. Kemudian yang keempat,
Ucapkan permisi. Permisi ketika ada kerumunan orang, kita mau lewat, kita ucapkan permisi. Bahkan kita juga ucapkan permisi kepada orang yang mungkin perilaku perkataan kita mungkin tidak menyenangkan orang lain, kita bisa ucapkan permisi. Mohon maaf ya, permisi kalau saya itu melanggar privasi Anda, permisi kalau saya ingin melakukan ini dan itu. Itu salah satu kata ajaib bagaimana kita bersikap sopan. Dan ini kita bisa lakukan di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Kemudian berikutnya tentang budaya sosial 5S. Apa yang bisa kita lakukan dalam bersikap sopan? Mari kita lestarikan budaya sosial 5S. Yang pertama, sebutkan bersama-sama dengan saya sekali lagi. 1, senyum. 2, sapa. 3, salam. 4, sopan. 5, santun. Senyum ya, walaupun saya nggak bisa lihat, coba ya teman-teman kita senyum sama-sama. 1, 2, 3. Senyum yang paling caem, yang manis. Iya tuh ganteng-ganteng tuh, cantik-cantik, luar biasa. Waduh luar biasa. Senyum lagi, senyum lagi. Senyum-senyum sendiri. Ada yang masih belum senyum. Kecantikan dan kegantengan Anda itu meningkat banget loh ketika teman-teman senyum. Bener, nggak ada orang yang nggak suka melihat orang senyum, semua suka. Ya, yuk kita sering-sering senyum ya. Jangan senyum-senyum sendiri, tapi ya walaupun sama HP atau sama laptop, tapi kan tetap interaksi ya dalam video gitu. Tapi kalau enggak deh. Oke, ya dengan orang lain, dengan siapapun, mari kita lestarikan budaya senyum. Yang kedua disapa. Disapa itu artinya memanggil namanya. Jadi itu sangat penting loh. Mengucapkan nama orang, itu berarti kita merasa dihargai. Orang jika disebutkan namanya, dipanggil, Pak, misalnya lupa namanya, ya sebutkan panggilannya aja. Pak, Om, Tante, Mbak, Mas. Gitu ya, disapa. Kalau lebih baik lagi kalau kita bisa hafalkan teman-teman kita yang sering kita temui. Kemudian salam. Salam, shalom, selamat pagi, selamat malam, dan lain sebagainya. Kita salam. Kemudian sebetulnya bukan bahasa basi ya. Kalau sopan santun di dalam sebuah norma, bahasa basi itu bukan sesuatu yang basi, tapi itu sangat bermanfaat sebetulnya. Walaupun udah basi ya, itu sangat bermanfaat dalam menguatkan kerukunan, dalam menguatkan interaksi sosial gitu ya, keguyuban. Yang keempat, sopan biasanya lebih kepada perilaku dan santun biasanya lebih kepada ucapan-ucapan. Sopan dan santun yang tadi kita bahas. Ya, baik. Beberapa contoh sopan santun di rumah. Jadi kalau lokasinya kita bisa sopan santun di mana saja. Ini beberapa contoh. Yang di rumah, ya salam dan sapa kepada anggota keluarga ketika memasuki rumah. Karena belum tentu di rumah hanya anggota keluarga kita saja. Bisa saja ada tamu, kan? Tetangga mungkin. Disapa dan disalam gitu. Misalnya dengan orang tua kita juga, ayo kita sapa. Pagi Ma, pagi Pa, Bu. Tapi bukan artinya yang teriak-teriak gimana ya. Dipegang pundaknya, begitu ya. Salam dan sapa kepada anggota keluarga ketika memasuki rumah ataupun ketika berpamitan. Ketika berpamitan, kita juga harus salam dan sapa kepada mereka. Kemudian apalagi? Mengetuk pintu sebelum masuk ke kamar orang lain. Waduh, berapa kali ya sering terjadi pertengkaran dalam rumah ini ya. Karena hal-hal tidak sopan yang sering kita lakukan, yang sering kita lakukan. Padahal ini biasanya apa? Hal-hal kecil, hal-hal sepele. Yuk sama-sama berubah ya. Mengetuk pintu ketika masuk ke kamar orang lain, baik saudara maupun orang tua kita. Itu hal yang penting, itu hal yang sopan. Karena belum tentu mereka senang, jadi biasanya malah terganggu kalau tiba-tiba langsung brek buka pintu gitu ya. Padahal mereka lagi konsentrasi, lagi telepon mungkin, atau lagi video call, atau lagi belajar dan lain sebagainya. Lagi bikin video TikTok, waduh, lagi bikin video rekaman gitu, bumerang dan lain sebagainya. Ketok pintu dulu ya. Kemudian tidak menyela pembicaraan orang lain. Ini saya juga lagi berusaha mengajarkan anak saya yang 6 tahun itu
untuk belajar tidak menyela pembicaraan orang lain. Jangan kalah sama anak kecil loh. Anak kecil itu susah menahan kesabaran, menahan keinginan untuk menunggu gitu ya, suruh nunggu, suruh itu sulit. Nah, kalau kita yang udah remaja dan dewasa, sulit untuk sabar, sulit untuk menunggu. Waduh, harus belajar lagi ya. Belajar sabar. Tunggu sampai orang lain itu selesai bicara, baru kita sampaikan keinginan kita. Kemudian minta izin nih ketika ingin meminjam barang dan segera kembalikan kalau sudah selesai gitu ya. Jangankan dengan siapa? Saudara, suami istri juga sama. Gunting itu ya, teman-teman tahu ya, gunting ada berapa di rumah? Gunting yang ada 10 itu kadang-kadang 10-10-nya tuh bisa hilang. Karena apa? Diambil nggak dikembalikan. Wah, nggak sopan ini ya. Apalagi kalau itu milik saudara, dan itu biasanya sangat hal-hal penting ya, kecil-kecil tapi sering bikin sebel gitu ya, pertengkaran di dalam rumah. Ayo kembalikan, yang pinjam-pinjam barang, yang tadi pagi pinjam barang, yang tadi siang pinjam barang, ayo kembalikan ke saudaranya, ke orang tua, ke mama, ke adiknya. Oke, minta izin dulu, nanti kalau dicariin barangnya, waduh, barang sederhana tapi kelihatan itu barang penting nggak penting ya. Ya ini perlu kita budayakan. Minta izin kalau mau pinjam barang dan segera kembalikan kalau sudah selesai. Kemudian menutup mulut saat batuk dan bersin. Ini berlaku nggak di luar rumah saja, di dalam rumah kita juga. Ketika kita batuk dan bersin, kita wajib menutup mulut dan hidung kita ketika batuk dan bersin, apalagi musim pandemi seperti ini. Baik menutup dengan tangan ataupun dengan lipatan lengan. Gitu ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, nggak usah ditanya deh. Anak saya yang 1,5 tahun sudah tahu caranya membuang sampah. Kalau sudah makan makanan itu yang sudah selesai dimakan, plastiknya dia buang di sampah. Nah, jangan sampai kita kalah sama anak-anak kecil, anak-anak TK yang mereka sangat straight gitu ya, kalau diajarin gurunya lebih manut dengan gurunya daripada orang tua, daripada kakaknya, kadang-kadang gitu ya. Jadi benar-benar harus buang sampah. Nah, kita jangan kalah. Nah, biasanya remaja-remaja ini alah buang sembarangan. Waduh, jangan ya. Kita harus menjadi remaja teladan. Dari hal yang paling kecil itu kelihatan banget, dari hal yang paling kecil kita biasakan. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian antri menunggu giliran, baik itu antri toilet, makan dan sebagainya di rumah. Wah, kalau antri mah nggak cuma di rumah, di mana saja ya. Kita budayakan, kita adalah di Indonesia punya budaya yang baik, yang sopan dan santun. Mari kita bisa mengantri dengan baik. Apalagi ini kan hanya contoh ya, ada masih banyak sekali tingkah laku atau perilaku-perilaku. Kalau kentut, Mbak, nah itu juga nggak usah dibilang. Kentut jangan sembarangan, jangan di depan orang, sudah tahu ya. Oke, apalagi ya, di sekolah sama, yuk kita sama-sama mendengarkan saat guru mengajar atau saat guru berbicara. Oke, itu adalah sikap yang sopan. Guru atau pendeta kita atau tutor, mentor, pemimpin kita, atasan atau bos kita pada saat nanti kita bekerja misalnya, ya, mereka akan tahu ada orang yang menyepelekan, merendahkan, tidak menghargai dengan cara ngomong sendiri, melihat HP gitu ya. Nah, itu ada perilaku yang tidak sopan. Jadi mari kita dengarkan saat guru mengajar atau berbicara. Mendengarkan teman juga yang sedang presentasi atau ketika berbicara. Ketika mereka sudah selesai, kalau mau sampaikan sesuatu baru kita sampaikan. Angkat tangan di kelas saat ingin berbicara. Minta izin ketika mau meminjam barang dan kembalikan segera setelah selesai digunakan. Penghapus, penggaris, semua alat tulis dan lain sebagainya. Gitu ya. Hindari berteriak saat memanggil guru atau teman. Nah, apalagi banyak deh sikap-sikap perilaku di sekolah. Teman-teman bisa sebutkan ya, atau tulis di kolom komen nanti. Kalau ada pertanyaan, ada mau nambahin contoh-contoh gitu ya, silakan tulis di kolom komen. Nah, kemudian di sekolah, ayo gunakan kalimat juga yang sopan, kalimat yang santun.
hindari berkata kotor. Walaupun itu adalah misalnya ya, budaya yang kekinian, yang kira-kira dianggap keren oleh dunia. Saya nggak bisa sebutkan, teman-teman lebih tahu daripada saya dalam dunia medsos. Kata-kata, saya nggak mau sebutkan lah, teman-teman tahu itu. Biasanya para influencer itu di Instagram, di TikTok. Nah, teman-teman tahu sendiri apa yang mereka ucapkan. Kata-kata kotor yang sudah berubah menjadi kata-kata apa? Kata-kata biasa, padahal itu sebetulnya kata-kata yang tidak sopan. Tolong, ini kita kembali ke firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah melalui pembaharuan budimu. Sebagai anak-anak muda, dalam Amsal itu disebutkan ya. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di dalam firman Tuhan juga sudah disebutkan, yuk kita bersikap sopan. Tidak sara ras, suku, agama, dan golongan, ya, hindari melakukan bullying seperti itu. Hindari kata-kata pornografi karena itu tidak santun. Berikutnya, tentang media sosial, ini hal yang terakhir ya. Mengapa kita harus bijak dalam bersosial media? Karena tidak hanya di dunia nyata, tapi kita seringnya karena kita daring, kita sekolah daring, sekolah online gitu ya, lebih banyak bersosial media. Pertama, penyebaran informasi itu sangat mudah di mana-mana, sehingga tidak ada privasi. Siapa saja bisa melihat kita di Facebook, Instagram, di WA Story, dan lain sebagainya. Orang-orang bisa melihat dan menyebarkan itu semua. Dan ada informasi yang belum pasti kebenarannya. Teman-teman tahu namanya apa itu? Berita di internet yang belum pasti kebenarannya, ya itu hoax. Dan juga mengapa harus bijak? Karena kita mesti hati-hati terhadap cyberbullying atau segala bentuk kekerasan yang dilakukan melalui internet seperti menghina, mengejek, mengancam, atau mempermalukan, merendahkan. Karena efeknya sangat berat. Kalau jangan sampai teman-teman mengalami cyberbullying, makanya kita harus bijak. Apa akibatnya jika teman-teman tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini? Yang pertama, kita akan terjebak dengan konten-konten hoax. Kalau kamu mau A, kamu harus melakukan ini. Aduh, banyak sekali konten-konten hoax di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Aduh, kita harus menjadi remaja-remaja yang cerdas. Cari tahu dulu kebenarannya, jangan asal sebarkan berita-berita hoax tersebut. Jangan sampai terjebak gitu ya, minum ini, minum itu. Wah, dulu masyarakat kita kena hoax ya. Obat COVID apa? Obat COVID adalah cem-ceman dari apa? Dari akar-akaran jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya, itu obat COVID. Sebetulnya bukan obat COVID. Itu apa? Itu adalah minuman-minuman penunjang kesehatan yang meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi bukan obat COVID. Itu salah satu hoax yang tersebar. Berikutnya, akibatnya kalau nggak bijak, postingan kita akan tidak dipercaya orang lain. Kalau kita mau posting apa-apa gitu, belum tentu, dia tuh sering sebar-sebar hoax. Kalau dia kirim-kirim apa, nggak usah dibaca. Nah, kadang-kadang jadi seperti itu ya. Kemudian, dengan kita nggak bijak, teman-teman bisa melihat hal-hal yang tidak atau belum sepantasnya. Harus tahu mana yang boleh kita tonton, yang tidak boleh kita tonton. Yang positif, yang negatif. Kemudian dengan sering melihat media sosial terus-menerus, kita kan susah sekali untuk menyaringnya ya. Kita bisa kena gaya hidup konsumtif, melihat orang-orang minum ini, minum itu, apalagi memakai pakaian seperti itu, menggunakan barang-barang berbahasa ini, berbahasa itu, membuat kita menjadi konsumtif. Uang tabungan kita belanjain mati-matian, nggak
bahkan skip jajan, skip makan untuk beli barang-barang yang tersebut. Sampai akhirnya mau ngutang sini, ngutang sana, aduh bahaya banget ya. Dengan gaya hidup yang gara-gara kita sering lihat medsos. Lihat gaya hidup teman-teman di story-storynya itu loh. Sering ke sana, ke sini, ke kafe ini, kafe itu akan membuat gaya hidup kita konsumtif. Sebetulnya kita nggak perlu-perlu amat, tapi karena mau jadi social climbing ya, pemanjatan sosial, jadi pengen pansos, nah itu bahaya ya. Kemudian dengan sering bermedsos nggak kenal waktu, kita bisa berkurang quality time dengan keluarga atau teman. Ada juga revenge porn, apa itu? Tindakan pengancaman atau balas dendam dengan menyebarkan konten yang bersifat seksual. Ini sangat berbahaya, nanti ada topik terakhir ya, supaya jangan menyebarkan atau jangan posting-posting hal-hal pribadi. Mengalami stres dan depresi akibat cyberbullying, kita bisa menarik diri, nggak mau bersosial media, nggak mau bersosial dengan orang lain, masa depan kita gelap ya, dan akhirnya menjadi contoh buruk bagi teman-teman dan keluarga. Saya yakin kita terus akan belajar bagaimana bijak bermedsos. Yang pertama, hindari menyebarkan hoax, hindari menyebarkan informasi pribadi tentang data diri. Ini yang tadi, itu hal yang pertama. Nama asli, alamat rumah, nomor KTP udah paling parah ya. Kalau nama asli ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada hal-hal yang lebih penting, data-data diri. Karena hal-hal itu bisa dipakai oleh orang-orang yang memang beritikat buruk terhadap kita ya. Kemudian kita harus ketahui konten mana yang dipublik, mana konten yang privasi. Jangan semua dipublik. Jadi semua orang dari semua berbagai belahan dunia bisa melihat kita, bisa melihat rumah kita, pemikiran kita, ucapan keluarga kita. Nah itu lagi, jangan sebarkan informasi-informasi yang terlalu privasi. Nggak usah diposting kalau bisa ya. Kemudian waspada hoax, cek dulu kebenaran informasi sebelum menyebarkan pada orang lain. Lalu buat postingan dengan konten-konten edukatif yang bisa bermanfaat bagi pembaca. Sebaiknya begitu kalau kita bermedsos. Kira-kira postingan saya itu berfaedah nggak? Kalau nggak bermanfaat, lebih baik nggak usah lah. Nggak usah alay-alay banget lah menjadi remaja. Karena remaja akan menjadi dewasa suatu saat nanti. Nggak mungkin lah akan menjadi alay terus. Nah bagi teman-teman yang beranjak dewasa, yuk kita skip postingan-postingan di mana saja di medsos kita yang terlalu alay. Kita hanya posting hal-hal yang kira-kira membangun, yang positif buat orang lain yang melihat. Gunakan tagar yang sesuai dengan konten yang akan diunggah. Nggak usah sampai tagar kemana-mana, Raffi Ahmad, apalagi Luna Maya dan lain sebagainya, nggak usah ya. Tagar-tagar yang positif yang sesuai dengan konten aja. Lalu ikuti akun-akun atau influencer yang bermanfaat, yang positif aja, yang membangun, terutama membangun diri rohani kita. Diri rohani, diri kita positif, yang sesuai dengan minat dan bakat kita ikuti influencer-influencer yang sukses seperti itu. Dan batasi penggunaan waktu bersosial media. Nggak terus-terusan lihat HP, akhirnya kita mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Oke. Jadi sekali lagi ini juga contoh di media sosial, selalu kita gunakan bahasa yang sopan, yang tidak mengandung sara. Kita terus tetap terapkan 4 kata ajaib tadi, selalu ucapkan terima kasih, dan budaya 5S tadi dalam setiap komentar maupun ketika kita mengupdate status. Hindari berkata kotor, ingat perkataan kita itu muncul dari hati, dari pemikiran kita. Kita anak-anak Tuhan, kita mau jadi berkat. Tidak sara, tidak pornografi dan bullying. Lalu hargai hasil karya orang lain dengan mencantumkan sumber penulis. Seringkali itu di medsos ya, dipikir itu supaya kita terlihat oke, lebih keren dan sebagainya, kita tinggal copy paste tulisan orang lain. Sehingga kita yang mendapatkan pujian, nah itu nggak baik. Kalau itu punya orang lain, tulisan orang lain, kita harus tuliskan juga sumbernya. Baik, adik-adik semua, sudahkah kita berlaku sopan dan santun di rumah, sekolah, di mana saja, dan kepada siapa saja sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya juga belajar, mari kita sama-sama berusaha berubah, menjadi lebih sopan dan santun, dan hal yang paling sederhana, maka kita akan merasakan perubahan yang besar. Maka sukses dan keberhasilan pasti akan teman-teman adik-adik dapatkan.
Tuhan memberkati. Kalau ada komentar, pertanyaan bisa melalui komentar di postingan video ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Shalom.